Riwayat Tawangalun II banyak ditulis dalam arsip Belanda justru pada masa akhir tahtanya, yakni ketika upacara ngaben jenazahnya yang digelar secara spektakuler. Alkisah, dalam upacara itu sebanyak 271 istri dari 400 istri Tawangalun juga ikut membakar diri. Tempat kremasi jenazah Tawangalun hingga saat ini masih bisa ditemukan dan terletak 1 km dari Balai Desa Macan Putih. Area seluas sekitar setengah hektar tersebut dikelilingi oleh tembok putih dengan satu pintu pagar yang lebarnya hanya untuk dilewati satu orang saja. Sementara di bagian halaman, tumbuh pohon beringin yang berusia sudah mencapai puluhan tahun. Bangunan utama di lahan tersebut mirip pendopo berbentuk segi enam dan berlantai keramik putih. Sementara sebuah batu sebesar kepala manusia tertanam di tengah dengan 2 payung di atasnya. Belambangan itu kalau wilayahnya itu dari Lumajang itu campur gaur dengan Belambangan kuno. Tapi kalau Belambangan Kedawung ya hanya daerah Banyuwangi ini saja kalau Belambangan Kedawung itu. Jember pun itu termasuk Belambangan kuno, itu namanya dulu Keta itu. Kalau Panarukan itu Patukangan, sekarang menjadi Situbondo. Itu juru utara itu adalah daerah Patukangan, juru selatan itu adalah daerah Jember. Juru 3 Majapahit itu adalah Belambangan pusat perdagangan dan pusat pelatihan kanuragan. Belambangan yang kita ijak sekarang ini pusat kanuragan dulunya itu. Jadi gemblengan para prajurit-prajurit di daerah kita ini. Puputan Bayu juga tidak lepas dari histori kerajaan Belambangan. Monumen yang dibangun pada tahun 2004 lampau itu sebagai simbol perang puputan masyarakat Belambangan yang dipimpin Rempek Jagapati melawan VOC Belanda yang pada abad 18 juga berusaha untuk bisa menguasai Belambangan. Prajurit Belambangan memenangkan perang yang berlangsung pada 18 Desember 1771 itu dengan ditandai terbunuhnya pimpinan pasukan VOC Van Saar. Tanggal itu kini dipakai sebagai hari jadi Banyuwangi. Jagapati merupakan keturunan Tawangalun yang lari dari kerajaan Belambangan yang saat itu berpusat di Lateng dan sekarang menjadi Kecamatan Rogojampi. Karena ia tidak puas terhadap VOC yang mengangkat Raja Islam yang ternyata korup, dan dia akhirnya menobatkan diri sebagai Susunan Jagapati di Rawabayu dengan mengimpun prajurit-prajurit yang kecewa. Jadi ya dari mas kembar tanpa uno tanpa uni, terus lahirlah Sang Tawangalun dengan Welobroto itu. Terus dia punya adik Sayu Melok, Sayu Melati, dan Sayu Gringsing. Di Rawabayu, Jagapati membangun tempat mirip kerajaan sehingga membuat VOC marah. Rawabayu saat ini adalah sebuah rawa di kaki Gunung Raung yang dikelilingi hutan pinus seluas 8 hektar. Rawa yang airnya berwarna hijau ini merupakan pertemuan 3 mata air, yakni Sendang Kaputren,
Sendang Wigangga, dan Sendang Kamulyan. Selain hutan pinus, seluas 3 hektar lainnya merupakan hutan dengan berbagai jenis tanaman dan semak belukar khas hutan tropis yang dihuni berbagai satwa. Hutan ini merupakan bagian kesatuan pemangku hutan Rogo Jampi, Kabupaten Banyuwangi Barat. Kalau prasastinya itu kayaknya belum diketemukan. Tapi kalau situs-situs peninggalan itu ada. Ya contoh bata merah yang panjangnya 40 cm, tebalnya masih ada. Perlawanan rakyat Blambangan itu merupakan puncak dalam memerangi berbagai dominasi asing. Namun, setahun kemudian, tepatnya pada Oktober 1772, VOC membalas kekalahannya dengan mengirimkan sebanyak 1.500 pasukan untuk menumpas prajurit Blambangan. Dalam aksi itu, lumbung-lumbung padi di Kecamatan Songgo dibakar sehingga perlawanan rakyat Blambangan melemah akibat kelaparan. Dalam sejarah kerajaan Blambangan setelah kekuasaan Tawangalun, terjadi beberapa kali bergantian raja karena adanya perang saudara. Menurut legenda itu ya, Tawang Alun itu pernah bertapa, sebelum bertapa bercocok tanam di daerah Bayuan begitu kan.